Ingkang sampun kabaringaken dumateng panjenengan terasa. Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang berbahagia. Ungkapan puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala khala wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Jangan pun Bapak Camat, Bapak Retno, Pak Kapolsek, Kapolri, Pak Menrabi, poro ketua singkat tulis ini, jajaran dengan bahasa sisi-sisi, utama yang mewakili Pak Kepala Desa, Nai Wonten, ya. Pengurus masjid lan sanes-sanesipun hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sanajan iki hawane rada sumuk nggih, rapi panas. Sementara kula dhewe iki janjane mantu epol iki. Wit kalau setengah kali pun masjid kula setiap Jumat pertama menggunakan tahajud berjamaah ngantos dumugi sholat Isra, terus maraton setengah kali, terus walau setengah kali ngantos samiko dereng-dereng. Sampai jumpa kamu ini kali tidak jadi koyong-koyong lu apa ini, luang ini. Nyetir piyambak betul nanti sing ngancani, nyenyak kula wau pojak aku rapat karo idi. Dan kalau kan ketua IID, ketua istri Ikatan Dokter Indonesia rapat kalian IID, kalau betul malah. Saya dong, yes, kosong makan dulu. Jadi makan dulu itu kita mantu, aduh, nanti panggil. Jadi berbulu baru retno, ini pergo dulu. 5 menit nunggu bis, kalian 5 menit ngobrol dan nunggu ibu. Nunggu bis ya. Ya, ini kira-kira minggu ibu. Terus pergi bulu batu rentan itu kalau kita ini dewi kok padoe orang menjamah. Ngomong oleh lewati gunung. Ya. Bapak Ibu, agama kita ini agama yang luar biasa. Agama yang termoto, teratur, rapi. Tidak ada yang tidak diatur. Tadi kalau Pak Camat nyuwun monggo kita keluarga kita dijagi ketahanan agama nyuwun. Ini pancen leres. Awet agama kita menika setiap apapun lah penjenengan cari, mulai dari bangun tidur nganti teko turu mulai. Semuanya diatur. Keluar rumah, masuk rumah, semuanya diatur 24 jam. Dan hebatnya Bapak Ibu, nek kita tindakan sesuai kalian tuntunan, itulah yang disebut al-hasanah, kebaikan. Dan al-hasanah itu diganjar dari Allah dengan asyru amsalihah, 10 kali lipat. Itu hebatnya agama kita. Jadi setiap apapun sholat bohong menunggu kita, kalau nikah sesuai kalian tuntunan, itulah yang disebut dengan hasanah. Dan itu ganjarannya dipakai 10. Tapi bicara sendiri Bapak Ibu, menghitung berapa kegiatan yang sabun yang tindakan. Pertama, mungkin penjelasan pengagamakan yang paling bagus di Pak Ibu. Lalu
arep ketemu koncone kok mosok klambine sak ketekele dhewe. Dan kemauan sudah ada aturan mainnya dengan nonton panggilan ya, lihat cermin ada doanya. Penyanyi pemerapi ajeng berangkat pamitan kali kendala buat saya kendala pamitan ya, pamitan aku tak pengajian saya terus mungkin doa akan assalamualaikum itu doa ya. Begitu akan keluar rumah doa betul dengan lupa doa setidaknya bismillahirrahmanirrahim Allah. Terus keluar rumah kaki kanan saya nomor kaki kiri saya ngomong kanan atau kiri kanan atau kiri walau ada lorong-lorongnya lompat berarti masa lompat. Kalau keluar rumah kaki kiri gitu ya, kaki kiri. Kalau masuk rumah kaki kanan sesuai dengan hadis. Terus kemudian dengan tidak ini kendaraan betul, ini kendaraan ada sepeda motor atau bus sopir kami misalnya gitu. Biasanya sepuluh mini biasa pun. Niku numpak niku ada doanya betul, ada doanya. Nih, nomor subhanallah sakharana hada, tetapi bismillahi majriha wa mursaha. Ada doanya. Rek numpak motor naik nanjak ada doanya Pak. Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar. Yang kalau kali kok betul orangnya semudah. Nah turun subhanallah subhanallah naik. Jadi kan jalan terawan manu musuh akan takbir nanti pak terawan manu Allahu Akbar Allahu Akbar mundur subhanallah subhanallah subhanallah. Hebatnya Islam. Jadi rambulan lintas itu isinya kalimat thayyibah kok luar biasa. Ayam terakhir ya penjenengan nanti umroh atau haji sepanjang jalan di Arab Saudi ini kok semuanya kalimat thayyibah ya. Naik Allahu Akbar, turun subhanallah, kembang la ilaha illallah, zikrullah. Bagaimana yang ada di dunia? Ada di dunia itu yang saya lihat, kalau pengemudi ini sudah dipertulis, awas, anak-anak awas. Yang bisa melihat, awas, ngebut, lanjut. Luar biasa ya, bedanya bukan biasa ya. Karena ini Islam luar biasa, karenanya sudah memulai Pak. Itu setiap sepanjang perjalanan dengan basnasnya, itu sepanjang perjalanan ada kalimat-kalimat thayyibah. Asmaul Husna 99. Ya menjenengan kalian mobil, kalian nitih kendaraan, ningali sepanjang jalan itu kalian moco, enak banget tuh. Kalian Asmaul Husna, apa bahasa itu? Asmaul Husna. Nek sakit pakai diwiwiti sebelum pengajian baca Asmaul Husna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam. Enak ini ya sampai somong 10 menit mungkin pengajian luar rampung nih. Oke, diawali dulu 5 menitan enak tuh. Ayo pengerti. Iya, gampang itu luar biasa. Sampai di sini, alhamdulillah. Ketemu konco, macam-macam, apapun yang akan dibicarakan kata. Sehingga pada kesempatan siang ini kalau tidak ada terapel ini, pendengar saged silaturahim, saged muhasabah diri, saged mungkin pertembungan ibu anakmu sama-sama bodoh misalnya, nanti makanya di pengen ini lah bu kalau sesama anggota pengajian kan luar biasa, benar toh jelas, betul ya bu, bobet bibite cetok, ojo kaya saat ini ketemu yang terminal di Tombong jodoke belum tahu latar belakangnya, barang tadi wasbirot cerai, karena saya bu sering memberikan nalika mantenan niku beli ular-ular tolong dino kok diparani Pak Butur wah tuas jodan yang begitu ketemu kalian dalam pulau ternyata
3 hari sudah minta cerai. Karena apa Mbak? Sebenarnya baru boten bisa nopo-nopo. Boten bisa nopo-nopo ini nopo boten saged critakake. Tidak bingung. Nah, jenenge kalau nonton ya wes jadi ini piye yo gitu. Lah kok boten kertas nggih. Nek bapak-bapak yang nonton kan boten kertas ya Pak. Kok boten iso ngalor nek bosane nggih kula boten iso ngalor. Nek beri ngalor mau gitu. Kami ngalor ya. Itu kan ngalor. Ya, jadi saya yakin bahwa Ibu, semua yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan agama itulah al-hasanah. PK 10, kemudian mau PK 10, nanti kembali sama lagi seperti tadi. Ya, niku baru men pengajian, derek ibadah yang lain. Pramila, Bapak Ibu, kalau pada mengatakan nek pulang ini kalian Pak Munawir, Pak Gubernur, temanipun tek kesehatan untuk ibadah. Nanti dengan intinya biar caranya ibadah itu sehat. Karena kalau ibadah tidak sehat, jadi kalau ini 2 tahun kita ibadah sholat orang kok main masjid, pemain kok nganggo jarak, ijek lainnya ditutupi masker, patok sitik orang itu neng masjid dan lain sebagainya. Orang nonton Masjidil Haram seminggu pertama untuk terenyuh, yang buyuk-buyukan tidak boleh dilakukan tawaf di dekat Ka'bah. Baru kemudian pelan tapi pasti lebih ditotoh. Bagaimana kata-kata tawaf? Atau sampai itu yang boleh tawaf itu hanya yang memakai pakaian ihram. Kalau tidak memakai pakaian ihram, jangan harap sakit masuk di pelataran Masjidil Haram untuk tawaf di Ka'bah. Nah, kali ya biasanya orang umroh pengen tawaf manggo pakaian umroh nek perkara umroh ibu pakaian umroh ibu nek digoleki jero niku nganggo celana dalam. Nek umrah kan mboten itu lho Pak. Mboten itu celana dalam. Itu misalnya digerayaki nganggo celana dalam nek polisi ngerti ban gitu kan. Enggak boleh masuk. Tapi jenenge akal-akalan. Langsung mereka bisa memperoleh dilonggar sehingga yus mereka laskari dengan polisi ini bisa arep pulang ke buah sementing itu nganggo pakaian ihram. Jamaah rahimahullah. Terus saat dari itu mengatur kata saya kelas itu malah ngatur agama kita dilakukan melakukan ibadah mahdhah. Niku saya pasipun nek digandeng channel kita yang kesehatan luar biasa. Ibadah mahdhah yang tidak ibadah mahdhah imawan banyak yang ada kaitannya dengan kesehatan. Ibadah mahdhah itu contohnya wudu, sholat, puasa, haji, zakat. Menanggung kali itu terkait dengan permasalahan kesehatan. Malah nonton sekalipun apa nih tulisan-tulisan dengan medsos-medsosnya bahwa olahraga terbaik adalah sholat. Olahraga terbaik adalah sholat. Apa ada Pak nih? Niku. Karena apa? Pancen menawi diteliti. Ya, niku sholat niku lah penjenengan kemawon di bawah ibu ngrasake. Nek rampung sholat, kemriken mboten Pak. Kemriken mboten Bu. Nek sholat tarawih Bapak-bapak ibu kemriken mboten. Kemriken. Padahal jajarnya ya Bur, sholat rakaat ya. Saya sholat, apa sih 3 ya, 3 dengan kecepatan tinggi. Kata berita itu kecepatan tinggi ya, 7 menit, 10 menit atau 3 rakaat. Dan itu ya kayak olahraga, kata olahraga. Oke, pulang mereka monggo, tinggal kalau berarti ngahitakan menikah. Ternyata di balik ibadah kita ada efek kesehatan yang sangat luar biasa. Di samping mangke nek wekdal tasih mangke kepada masyarakat tip-tip yang kados budi kula lan panjenengan sami tetap dalam kondisi sehat. Sehingga mangke ibadahipun saged optimal. Kula kali sing paling gampang mawon wudu. Ibu bapak wudu.
suatu ibadah ingkang kita tindakaken paling tidak sedina sekali dengan Pak Bu. Nyukur limo cekel dengan Ibu. Ya. Tadi apa saja betul-betul betul Pak Bu. Halo, Ibu Bu, tadi apa saya betul-betul. Bapak betul Pak. Gimana? Nggih. Betul. Harus wudu, ya. Itu sunahnya. Ya. Nek ajeng ngoten apa Bapak wudu betul. Ajeng ngoten ya. Ibu wudu betul Bu, ajeng ngoten ya. Halo. Wudu betul. Wudu. Ya. Ajeng tanduk mawon malah kan wudu melih. Oh. Ya tanduk. Makanannya. Nah, ternyata wudu menika Bapak Ibu ini berdasarkan penelitian loh ya. Penelitian bahkan yang meneliti menika sangat seorang Islam. Ngomong artikel ya. Itu seorang bernama Leopold von Evenhoven. Ya, niku piantun Austria. Terus apa? Austria apa Ibu? Berarti ya. Austria itu Eropa ya. Kalian rencanipun saking Dagestan Rusia Mogamedov menikah memiliki wudu di ribuan orang selama berbulan-bulan ya. Dan ditemukan satu fakta ya, bagi mereka yang melakukan wudu sing benar sesuai dengan tuntunan, maka akan didapatkan satu efek masker langit, akan mendapatkan masker langit. Ini penelitian itu dengan itu yang benar, mengacu dari Quran surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6 Bapak Ibu untuk menyanyikan ya. Allah berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Singkatnya, wudu di samping Quran ada hadis ya untuk pelengkapan hadis. Tapi paling tidak ada 4 yang dilakukan seseorang yang wudu yang tidak boleh ditinggal. Nek iki ditinggal wudune batal. Ya. Pertama dia menika faghsilu wujuhakum. Mula basuhlah mukamu. Membasuh muka. Membasuh itu air diambil, berarti ada gusel. Gusel itu air diambil dibawa ke tempat yang akan diwudoni. Ya, beda kan amsak. Kalau amsak itu air diambil terus dicipake. Ya, gitu. Kalau wajah itu gusel. Faghsilu wujuhakum. Berarti itu bukan ada masalah ya, penata. Dan ini yang kedua, ini yang sering kadang-kadang salah. Ingin menikah wa aydiyakum ilal marafiq. Buku yang benar, niku dari tangan menuju siku. Karena bukan dari siku menuju tangan. Karena bukan mampu. Kadang-kadang mayoritas biasanya niku dari sini ke sini. Padahal yang benar niku dari aydiyakum tangan ya menuju siku. Ya, sama-sama 3 kali, kanan dulu, kiri dulu. Nek orang hadis mungkin disela-selai di antara jari-jari ini. Ini ada maksud. Kenapa disela-selai? Ya, ada maksud. Ya, ini yang kedua. Maksud yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum. Menyapu kepala, istilahnya menyapu kepala. Kepala ini disapu Pak, bukan rambut. Ini bedanya ya. Nanti bedanya ibu-ibu, nek umpamanya rambutnya doang itu belum cukup, karena yang disasar itu hanya kepala. Beda kayak mandi kan kudu terus kabeh rambutnya. Ini bedanya Bu. Nek mandi kudu di. Niku, tapi nek panjenengan wudu cukup digelem pakai ini nanti mengusap. Jadi mengusap nih Pak, yang pangapunten tak copot, lonjong. Jadi ambil air wudu, amsah, ciprake, ya, wonten hadis dipun sebataken dimulai dari depan, dari disapukan ke belakang sampai tengkuk,
dikembalikan lagi sampai ke depan, selesai. Terus wonten hadis disebutkan al-udunaini minal roksi, kedua telinga itu termasuk kepala. Lajeng dioperasikan, yang telunjuk main di dalam telinga, yang ibu jari di luar telinga. Tenang ya, niku kata-kata dalam Quran disebut dengan amsah, menyapu. Saja wonten Syafi'i ya, Imam Syafi'i disaudarakan sedikit aja di bulu-bulu ya. Ini sudah boleh, sudah cukup, sudah cukup. Tapi untuk kesempurnaan Allah ya Bapak Ibu, monggo panjenengan menyapu kita dari depan menuju ke belakang, kembalikan kata kok. Kan ada maksudnya, ada maksudnya. Terus yang terakhir yang sering ibu ingin menikah arjulakum ilal ka'bain. Jadi kaki menuju mata kaki, bukan mata kaki terus ke sikil dan sayung bola unggul gitu. Tapi dari ujung-ujung ini menuju ke mata kaki. Kayak tangan mau, ya Pak, ya. Terus di sela-sela di jari-jari. Ini ada maksudnya. Ini yang diteliti oleh efek kalian maklum itu. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu, ketika kita melakukan wudhu dengan cara benar, pertama ghusl itu di samping membasahi juga memijat, menggosok. Tapi bukan sekedar bersih. Jadi Bapak Ibu, terutama kalau ngali ya, terutama orang ilmu gitu, duduk raiso, itu biasanya sih kan namanya tempat. Terus benar? Halo, sebelum konsol ibu-ibu. Karena bentuk orang kosong, ya. Nah itu monggo di saniki dibenarkan, ya. Yosak kesel-keselnya dulu, roh ribut soside. Insya Allah kalau sudah dari kecil begitu nanti mau sepuh tetap sakit. Kalau kan dengan anak buah umurnya masalah dosa, sujud rukuk isi semua, ya. Karena terlatih sejak kecil. Ya, nah Islam ini tuh wis 40 tahun pakai Islam, itu pas sholat dia kosong lah. Apa boleh dong musisan, katanya gede, dan sujud itu mesti masuk. Ini waktu ini, masuk sih dia mesti mencari orang ini, karena tidak terlatih sejak kecil. Ya, nah ternyata dengan menggosok Bapak Ibu, apalagi menyerah-nyerah. Ternyata ada titik-titik akupunktur. Bahkan diteliti oleh Magomedoff, dari 67 titik akupunktur 61 kita dipacu oleh wudhu. Jadi selama kita wudhu kita memacu titik akupunktur 61. Semua yang menuju dumateng pengaktifan saluran kelenjar getah bening. Dan diteliti ternyata getah bening yang menjadi lancar. Getah bening ini kok sistem pertahanan tubuh, itulah masker dari langit. Ya. Karena di dalam sel getah bening keluaran pendengar sami, di sanalah terdapat polisi-polisi dan tentara-tentara tubuh. Jadi tentara yang kalian polisi tubuh itu aktif Pak, aktif. Jadi yang kuman, enten bakteri, ada mikroorganisme yang datang langsung ditembak kalian. Ini mau polisi kalian tentara itu. Itu yang buat kalian kudu itu polisinya ingin, bukan takal operator ribut nih, pos, gitu. Jadi kan penyakit di sekarang kan ya. Tapi ini aktif setiap saat. Dan tentu kan wudhunya tidak sekali dua kali. Ini benar luar biasa. Memang Bapak Ibu dari wudhu di bawah ternyata didapatkan efek kesehatan yang luar biasa. Kalau memang COVID lama ini wudhu menjadi bahasan utama, ya, karena wudhu adalah masker langit, ya, dan ternyata leres, ya, orang yang sholat ketika Bapak Ibu sangat terkena, niku terkena COVID ya, niku tidak berdampak kepada stadium lebih lanjut. Oh yang Mbak Salman itu nanti ingin, jadi
Jadi kula bojo anak telu niku kabeh mondok teng rumah sakit. Ya, awet kula kalau saya teng IGD Pak Camat. Jadi pintu pertama, jadi wong niku yang pangapun nih jadi pasien nih, piantun dusun, bener nanti nopo-nopo, pokoknya berwatu-watu panas teng IGD tanpa masker, jual jawit kalian dokter. Nah dokternya nggak kalau saya ada di jual jawit. Kalau dites ternyata positif. Jadi keluar kita sampai mondok 2 kali keluar. Ya, karena saking banyaknya kuman yang masuk jembatan pulau. Ya, pas dilalah rame-rame ini COVID itu Juli Agustus 2011. Ya, oke Bapak Ibu, wira-wiri ambulan pirang-pirang ya. Ini alhamdulillah. Kan 2021. Kalau tidak, oh 2. Kalau ngantuk. Lantas tambah plasma 4 kantong. Alhamdulillah, kalau reka-reka kan, kalau nggih wong sing rodok dikenal ngoten nggih. Dadi digoleki cepet sangat. Tek dalam hitungan hari nggih esuk diumumke jaminipun kabeh kantong 4 kantong. Nggih, loro teng Banyumas, loro teng Gresik. Aduh nggih. Ketua MTH Abel kula untung tak carikan. Alhamdulillah. Terus ekonomi kula carikan. Alhamdulillah. Tapi ternyata segitu memasuki ambulan rumah sakit Sukoharjo segitu tempat-tempat. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi inilah wudhu. Kalau dari apa sholat loh? Nek sholat nanti itu 3 jam. Nek berbuka. Kalau berarti nonton bapak-bapak ibadah yang bukan mahdoh. Tetapi ternyata kalau diteliti melalui penjelasan tidak akan sesuai kalian contoh kanjeng Nabi, insya Allah luar biasa bermanfaat. Kenapa? Kalau pada contoh ini ibadah non mahdoh, istilahnya bukan ibadah khusus, bukan ibadah yang besar, tetapi termasuk ibadah sangat bermanfaat. Pendengar biasanya melakoni dan waktunya panjang. Apa Pak kira-kira? Kira-kira apa? Apa Bu? Bawa waktunya pendengar teman apa? Turu tidur monggo kita tinggal di bawah Pak Ibu tidur pendengar sesuai dengan contoh. Awal tidur itu ibadah betul nggak? Ibadah betul Bu? Ibadah. Awal perintah sama Gusti Allah. Misalnya Quran surat An-Naba. Allah berkata, waja'alna naumakum subata. Wonten surat Rum, wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Wa tidahu min fadli. Dipun sebatakan lan sekarang tondo-tondo kuasane Gusti Allah tidak diake turumu. Tidur. Jadi ternyata kita tidur termasuk ibadah walaupun bukan ibadah mahdoh. Tetapi kalau kita tidak akan sesuai dengan contoh kanjeng Nabi, insya Allah pahalanya dan nilai kesehatannya luar biasa. Pertama kan tidur itu ada prolog tidur, tapi menjelang tidur, terus tidur utama pasca tidur. Mulai dipakai, mulai dipakai. Pertama, kemudian bapak paman sare, kemudian menjadi besok, bahwa ibu apa yang dilakukan? 1, wudu. 2, doa. 3. Oke, bahkan dulu banyak sekali amalan-amalan nalika kita berada di dalam sare. Pertama, terus wudu dulu. Seperti mau wudunya orang sholat. Yang kedua, itu penting dalam rangka untuk keamanan rumah. Matikan lampu, matikan kompor, semua yang menyala matikan. Lampu-lampu yang hanya dibutuhkan kenal. Langsung yang terbuka ditutup, pintu tutup, jendela tutup, bejana tutup.
tertutup ya. Semua yang terkait yang terbuka tertutup semua, harus ditutup. Yang ketiga, bersihkan tempat tidur. Bersihkan tempat tidur jelas. Ya. Yang seterusnya ada amalan-amalan. Satu, doa terus. Yang kedua, zikir. Setidaknya zikir pun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Wajib ada tuntunan baca Quran surat karena sangat satu Ibnu Mas'ud menyarankan baca 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Ini rangkuman saking Ibnu Mas'ud berdasarkan penglihatan saking Ibnu Mas'ud apa yang dilakukan Kanjeng Nabi. 10 ayat. Ya, itu menjadi apa? Semenit mau kapal. Semenit yang mau rampung. 5 ayat pertama. Apa Bu? Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi dalil mutaqiqalatin ayyuhul nabil rodi. Atas ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5. Ayat kursi apa betul? Apa tadi? Apa? 2 ayat sudah ayat kursi apa betul? Tadi saya katakan beberapa la ikraha fid tak sampai dia terus Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila 8. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanah Rasul. Ya, dimulai saking hilang monggo. Ya dari pasal 11. Ya, ini saran saking Ibnu Mas'ud berdasarkan rangkuman ingkang dipun tingali saking Kanjeng Nabi. 10 ayat. Nek boten apa ngastrani dawuhipun Pranoto Adi Soro. Napa? Para alim ulama ingkang dinten Solo dalu tansah sumanding kitab wahyune ilahi, termasuk bagi Bapak Saleh sumanding Al-Qur'an. Al-Qur'an man maos mawon nek diapalke ora apa. Nggih. Niku. Terus maos Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Halo Bu, apa nih? Nggih. Nek lanjut malih baca surat Al-Mulk. Halo Bu. Pak, apa betul? Bapak akan nanti dia dihimpunku bahwa ala kulli syai'in qadir. Oke. Atau 10 ayat tadi. Halo. 30 ayat ya? 30 ayat. Monggo. Ya. Aku kok kosong doang. Kalau derek tahu ya kosong. Tapi nek pun kulino apal jalan karena ditem. Oh, ya pendengar nutup gong niku amat kok berdina nutup. Gitu kan nih. Dan nek pun apal karo merone nutup mesti pas. Loro nang jinjing teng ngene pas. Ya. Karena penjelasan setiap hari membaca insya Allah akan hafal. Pulau menapal apa boleh penjenengan. Nek penjenengan bisa dipurui guru-guru bapak-bapak penjenengan. Lah pulau ini sing marahi sinten? Bapak pulau Katolik, ibu pulau Katolik, mbak pulau sing bareng niku Kristen Jawa. Nggih, adik pulau Katolik kabeh. Islam dhewe name pulau. Yang itu kata saya betul percaya, tak percaya Pak, penjelasan kaya ngono, ya sekarang percaya ayo pancane aku. Terus kalau memang betul saya ngajari bahwa itu cuma karena pulau beda. Biasanya mau beda itu pun semangatnya beda. Ya, aku harus beda dengan orang lain. Itu sing lebih pulau lampai. Jadi pun di pulau SMP sabun sakit kotak-kotak orang TPK. Ngomongnya sebenarnya TPI kata ini tidak ada zaman di sini. Ini ibu apa? Terus monggo, pulau menisok kudunya penjenengan sakit. Kata dipakai. Nah ini aja makan saya loh Pak. Pun makan itu ganjarannya kita. Padahal menurut hadis itu disebutkan man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu asyru amsalihah. La aqulu alif lam harfun wa alif harfun
lam harfun min harfun. Barang siapa sapa wonge sing maca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya adalah al-hasanah, satu hasanah. Dan satu hasanah akan diberi pahala 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, nih alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 3 huruf. 3 kali 10 30 ganjaran. Nah, tidak mau bagi Mansari Al-Baqarah kita ayat 1 ayat. Al-Ikhlas hafalan Anas 3 kali Al-Mulk sekali 30 ayat. Pun pinten manghitung ganjaran harap ngabantu luar biasa ya Pak Bu ya. Nah sekarang inti tidur, nah ini yang penting Pak Ibu dari sisi kesehatan ya. Menawi penjenengan tingali dari tarikh Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi itu menawi sare miring ke kanan menghadap kiblat. Tadi mau belesong ini, belesong apa? Belesong. Kalau lagi nanti kok kan lesong ini jadi belesong. Apa belesong? Belesong apa? Ada apa? Belesong. Gelesung. Biasanya kan ada sebabnya kenapa disebut gelesung. Oke. Saya usaha itu kadang-kadang terjadi apa Pak? Semacam distorsi. Ini distorsinya apa itu masalah. Tapi ini distorsinya itu jelek Pak. Repot Pak. Contoh distorsi yang jelek. Sekaten. Ini biasanya berasal dari kata syahadatain. Kalau miye para wali niku ngapunten pun syahadatan sapa sing pengen mlebu Islam, ayo di maulidan, acara maulidan niku datang ke keraton untuk dilakukan syahadat. Tiap tahun ada syahadatan. Karena tiap tahun didatangi dari berbagai kalangan dari luar daerah banyak. Terus akhirnya pun kan menarik perhatian. Mau jawab di mana ada gula, di situ ada sebuah karena di situ ada keramaian, kan mau dodol, dan lain yang diani angkutan, terus yang diani hiburan, bahkan penginapan. Lama-lamaan, ya tiap tahun tambah gede, ngantos sampai niko. Sekaten yang kita lihat begini yang kita niko. Ya, tapi di sini hiburan. Om sepan, om diputar, gitu. Terus, apa Pak? Nek kan ya barangkali sehingga ada kaitannya dengan sahabat lain untuk gamelan. Ya, yang dulu pulau, buntur madu, buntur sari pulau saya duduk gitu. Ya. Pertanyaannya, sahabatnya ada enggak? Mensyahadatan ada enggak? Dan ada. Diganti dengan gunungan. Diganti dengan gunungan. Gue menarik kok kok gunungan. Nah, sing marai ekor, sapa sing ekor gunungan, niku sesuai gaya kalian sing disuwun. Nah, niku sing repot. Memang sisi surau menika. Dulu menika acara di dalam rangka mensyukuri keraton etok pinaringan Tebu Gede diarah. Awalnya diarah pulang itu hadiah sama Bupati Yuk. Tebu Gede banget. Ya lama-kelamaan orang sudah terdistorsi, ya, tidak mensyukuri itu Tebu. Ini sih disyukuri apa? Itu telekomnya Tebu. Terus sudah, ya. Tadi soal saya itu telekom Tebu, jadi itu sesuai dengan keinginannya. Ya, soal saya pengen supir telekomnya dari lemari, jadi butuh itu tambahkan. Yang kebetulan pengen laris, karena ini mungkin telekomnya dengan kita rasa Tebu. Rasanya kok nek baksonya pengen manis. Repot ini. Nah, inilah distorsi. Repot ada jadi distorsi. Ya, zaman dulu ini kan ada festival unta yang sekarang masih ada. Dulu berasal dari guru-guru arep munggah kaji bareng-bareng numpak tonton. Ya, dan di perjalanan niku mulai tantangan tahun ngarep awake
haji balapan itu ya oke. Tahun depan haji kan balapan untung, tahun berikutnya tidak balapan untung, pokoknya api-apian dihias, kosong hiasannya apa duit bahagia. Akhirnya menjadi satu festival onta tahunan. Pertanyaannya, munggah haji sing bareng-bareng masih terjadi atau tidak? Ternyata hilang dari peredaran. Ini Pak, kalau terjadi distorsi, ini yang sering terjadi di negeri kita. Sejarah sudah mulai terdistorsi. Boleh asing ini yang benar di versi A, versi B. Repot. Ya pendidikan sejarah banyak yang bilang dikali dengan ini bingung Pak. Termasuk ketika kampus PKI bingung Pak saat ini. Yang benar sih diceritani. Sebenarnya ini uang PKI saya itu korban kan ngakunya dia korban dan seterusnya dan seterusnya. Betul tak cerita nih, mereka tidak dasar. Lanjut ke kesehatan. Tidur utama, tidur utama miring ke kanan. Bapak ibu, miring ke kanan berarti saya berdua kanan apa kiwo? Kiwo. Dan di otak organ kiri ada otak kiri berada di atas, dada kiri di atas, perut kiri di atas. Ya, otak kiri itu pusat intelijensia, proses berpikir. Dari ini saja sudah kelihatan. Ya, ketika tidur miring ke kanan, otak kiri di atas. Artinya otak kiri tekanannya lebih besar atau lebih kecil dari otak kanan dari bawah. Halo? Lebih kecil, yang di atas lebih kecil. Ini hukum Pascal Pak. Hukum Pascal. Ini benar pipo. Di sini banyu bolongi saya mancur dawa dhewe bisa mundur. Bisa dari tekanan di bawah lebih tinggi. Otak yang di atas, otak kiri proses berpikirnya tekanannya menurun. Jadi pembuluh darah yang ke sana menurun. Kalau menurun, proses berpikirnya menghilang pelan-pelan. Orang gampang tertidur. Tapi kalau tidurnya miring ke kiri, otak kiri berada di bawah, tekanannya lebih tinggi. Apa yang terjadi? Mikir terus. Ngomong lagi diutang, udah begini terus. Orang satu, itu yang terjadi. Jadi dengan miring ke kanan, insya Allah paling tidak utangnya hilang sepiro. Bisa turun, bisa tidur. Dada yang di kiri, dada itu jantung yang berada di kiri tidak akan mendapatkan tekanan dari organ yang lain. Karena apa? Memang jantung itu berada di kiri, tidurnya kan di atas. Sehingga setidaknya jantung itu iso leren sithik nyambut gawene ora kaboten lho Pak. Berarti leren itu mboten mandek lho, yang mandek yo mati. Jantung itu organ paling setia sak urip panjenengan. Ya begitu 12 minggu di kandungan dia bisa berdetak. Sampai dideteksi dengan USG. Ya. Berdetak tidak akan berhenti sampai besar mendaki berapa usianya. Jadi organ yang paling setia itu jantung. Orang dengan tidur ini ke sana, itu berarti memberikan kesempatan istirahat, jantung kerjanya tidak terlalu berat. Nah setiap hari itu jantung itu memompa tugasnya sistol diastol, 120 sehingga darah dengan perbedaan 40 mg Hb itu darah bisa mengalir serut mengalir. Ini luar biasa dengan perbedaan 40 mg. Nah ini kok penjaringan darah tinggi karena naik sangat tinggi misalnya itu makanya besok di awalnya banget banget kalau banget kan kuat pembuluh darahnya kuat bukan masalah, tapi pembuluh darahnya rapuh karena kolesterolnya tinggi karena rokok loh Pak, rokok tapi ini rokok senior ini bukan rokok, ini rokok yang sudah bertahun-tahun dan sedina ragu saker tapi sedina rompak paling tidak ini akan membuat lumennya menjadi rapuh ini dengan tekanan tinggi sakit yang dibawa pecah sehingga seorang dahlan iskan itu nanti operasi pengambilan karena terjadi
pembungkuan pembuluh darah sepanjang 50 cm, dipotong, diganti kalian sintetis, ya diganti pembuluh darah sintetis. Lama operasi dibotakan kalian dokter ya, dokter Cina gitu. Berapa itu ongkos untuk yang 50 cm itu? Ongkos gawe kenapa pembuluh darah sintetis. Dokter Cina jawab, itu harganya kalau uang Indonesia sekitar 500 juta. Saya ganti 500 juta, jadi 1 meter 1 miliar. 1 meter 1 miliar. Padahal pembuluh darah kita segede, yang gede. Niku nek dipendet, disambung-sambung, dawane 200 kilo. Pembuluh darah, ya mulai jantung sampai darah kecil, itu 200 km. Jadi regone nek dirego niku 1 miliar kalian 200.000 meter. 200.000 meter pengen 1 miliar, ini apa? 1 miliar pengen 200.000, 200 triliun. Ya, 200 triliun. Sebentar dulu. Nah, padahal itu rego imitasi. Ya terima kan imitasi, bukan asli loh. Nah asli itu lelang kalau murah. Lelang. Lain itu harga 200 triliun, niku harga ini konsilernya harga asli berapa? Ramilo ibu, yang sewu, rego sikil penjenengan pinter dulu. Nggak bisa gitu. Kayaknya terjadi orang Islam, orang gelem syukur kalian Gusti Allah, kebangetan tadi menungso regane pembuluh darah tok pun 200 triliun. Nggih, Bapak Ibu, terus jantung niku ketika miring tidur miring ke kanan akan istirahat, memberikan kesempatan sekitar beberapa jam istirahat. Terus ke perut yang di atas niku lien, kalian lambung. Ya, lien itu limpo itu tugasnya memompa darah untuk pencernaan. Dilarang Pak Bu. Ya, selama itu istirahat, lambung dikosongkan karena istirahat. Jadi tidak bekerja. Jadi istilah pun saluran pencernaan niku istirahat. Yo tetap nganggo gawe ini tidak gerak. Ya, jadi ada kesempatan lihat untuk dipanggil untuk istirahat. Kan kalau tidak dipaksa terus Pak. Ya, kalau penjenengan Bapak Ibu berdahar, berarti putus melayu-melayu. Bapak-bapak berdahar, terus lari-lari. Nanti biar bisa jadi suduhan. Suduhan itu kontraksi limpa. Ya, karena kudune dicernase, iki wong dicerna, wis dipaksa ngambut gawe. Dan terjadi kontraksi limfa yang berlebihan, mulanya loro, sudu. Nanti istirahat dari istilah sudu. Luar biasa itu. Jadi kalau penjaringan tidur miring kanan limfa ternyata akan memberikan efek cukup signifikan dengan kesehatan manusia. Bangun tidur, orang langsung mau ngomong soalnya pun bangun tidur, Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan bangun tidur? Apa boleh tidur? Ternyata bangun tidur itu penjaringan bangun tidur ampun kesusu. Karena di dalam contoh kanjeng Nabi itu begitu bangun pepsot langsung pucat-pucat dulu. Bener pucat-pucat bertahin, bener pucat-pucat privat. Begitu sadar penuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus sementara disebutkan kanjeng Nabi membaca rukuk terakhir surat Ali Imran. Ya, ibu-ibu bapak, rukuk terakhir surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dan seterusnya atas ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu la'alakum tuflihun. 11 ayat 1,5 lembar. Ya. Nek saged diapal. Ya, nek boten saged nestreni dawuhe Pranoto Adi Cara sumandhing kitab wahyune Ilahi dipun maos kemawon. Nggih,
ternyata ini memberikan efek Bapak Ibu. Kenapa efeknya? Penjenengan tinggali tidur berjam-jam, kepala, dada, perut, kaki sejajar. Kalau sejajar, tekanannya sama bukan antara kepala dan kaki? Sama. Sama. Jadi selama berjam-jam terjadi satu kondisi sama tekanan darahnya. Begitu bangun tidur, apalagi setelah kebelet orang bisa ngotot melaju ke kamar mandi. Kalau melaju, ngeten sisa, pipis ke mobil, ngeten, apa yang terjadi? Pembuluh darah kepala dan kaki. Kepala turun dengan sangat drastis, setelah kaki meninggi. Yang terjadi kaki dingin, kepala langsung liur, seret. Kalau dia sudah break stroke, maka akan terjadi stroke. Jadi yang semaputnya dibuat termenak, nggak masalah. Semaput di Balesiran, mata cicak. Jadi mesti bom, ijek, jatuh, ketimpa, tangga, oblekan, botol. Ini kok ya kan sudah jatuh, tes, ijek, sirai, tatap, ngopong, tembok, kenapa tatap? Misal dulu, nah, kalau tatap posek, tatap, posek seperti itu keras. Jadi terjadi cedera kepala. Sudah stroke kena itu, bisa perdarahan dua. Karena sering terjadi seseorang bangun tidur, tengah mandi, setengah jam saja ditunggu orang balik, didobrak ternyata sudah meninggal. Terus ngomong doa, wih kena serangan penyakit masuk angin, masuk angin duduk. Wah sering nggak jaga cara ini gede, nonton ibu. Jadi sering, begitu bangun tidur, tengah mandi, ternyata didobrak sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Nah, dengan cara membaca surat Al-Imran enggak sesekilo 1-2 menit, ini 2-3 menit penjenengan membaca surat terakhir, rukuk terakhir Al-Imran akan terjadi kompensasi antara kepala, dada, perut dan kaki. Tekanannya akan terkompensasi dengan baik. Rampung baca tekanan mandi aman. Tidak akan terkena serangan penyakit masuk angin. Tetapi inilah tidur. Diurutkan. Sangat singkat bahkan ini ternyata tidur sesuai dengan yang dituntunkan. Insya Allah akan memberikan tidur yang menyenangkan. Coba ini luar biasa nih. Mulai ngubung itu. Orang yang ngomong Bapak Ibu, kalau nyuruh kami sangat terakhir dengan melakukan terutama dumateng Bapak Ibu sesuai dengan tuntunan Quran. Dan mau sebagai surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Permulaan juz 26. Itu pertengahan sebelah kiri, pertengahan sebelah kiri, tengah-tengah. Ayat yang ke-15 itu menyebutkan bahwa sayyidul insana biwalidayhi. Rizqan Allah, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibumu wis bobot seliramu terpaksa berat. Nyusoni kamu berat. Lanjut bobot kalau nyusoni 30 dino. Lah kok ipun ida balagha nalikane dhewe sudah sampai usia balik. Wa ida balagha arba'atan. Arba'in 40 tahun. Ketika dia usianya sudah 40 tahun, maka mereka akan berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Dia bersyukur syukur dengan Gusti Allah. Jadi sangat perlu Bapak Ibu, ini petunjuk pun Allah. Ketika penjenengan usia 40 itu usia yang paling matang. Pada saat itu penjenengan harus sudah menunjukkan jati diri menjadi seorang muslim yang baik, sungguh yang sebenar-benarnya. Dengan Muhammadiyah ini kok menjadi Islam yang sebenar-benarnya. Misalnya berarti Islam yang sebenar-benarnya 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Pertama, menawi kita menjenengan tarekat Nabi Rasulullah kita diangkat dados Rasul
usianya sudah 40. Nabi Musa diangkat jadi Nabi kita dalam tarik juga usianya 40. Ya, rata-rata anak dari sana ini 60 misalnya, 40. Tuhan yang dari kepala dinas 45 tahun. Salah lurus, saya tahu. Atau betul sedek tanggung ini. Nah, kepala puskesmas saya usia ini 4 usia eselon 4. Kalau usia sama jadi kepala dari dokter hanya langsung kepala puskesmas eselon 4. Kemudian selama tahun nih, tahu tanggung. Jadi usia 40 tahun ini usia yang sudah mapan, usia yang sudah pol, sudah tidak bisa ditambah malih. Maksudnya kan? Dari sisi keagamaan bahwa ibu kan Nabi ketika umur umatku berapa tahun? Rata-rata 60 sampai 70. 60 sampai 70. Tak sudah tengah-tengah sidak 5. Ya, rata-rata 65. Langsung akil balik itu dimulai berapa usia itu? Akil balik lulus SD utama SMP sekitar 15 tahun lah atau posisi 15 tahun. Kalau usia matang 40 tahun 15 tahun itu sudah terkena hukum ya, sudah mukallaf, sudah balik. Seseorang Islam 15 tahun orang salat dosa, orang kosong dosa, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Lalu ya 15 tahun polnya 40 tahun, dari 15 menuju 40 tahun butuh berapa waktu? 25. Lanjut mau usia manusia rata-rata 65. 40 ke selama butuh dari 40 ke 65 butuh 25 tahun. Jadi munggah selama medul selama. Dari sisi agama 40 pun pol. Kalau 40 tahun isi maksiat terus orang sadar, maka nanti akan nututi sampai mati. Itu tidak bisa nututi keberangkalengannya di 25 tahun pertama. Tidak akan bisa nututi. Memang 40 tahun itu usia yang harus disyukuri penjenengan sudah menemukan jati diri sebagai seorang muslim. Nepon sholatnya bagus, sudah puasa bagus, jodoh sudah haji dan sebagainya. Tapi ini haji sana di daftar usia 1 tahun, maka hajinya umur 55 tahun. Daftar 1 tahun padahal maksimal daftar itu 12 tahun. Kalau itu daftarkan aku 12 tahun, lo itu mangkatnya ditambah 30 tahun, berarti itu mangkatnya usianya ke 40 tahun. Saja tak tetapi sedikit. Kecuali daftar ini ku ngambil furoda haji furoda daftar saiki mangkat ini untuk takon biayanya minimal 16.000 dolar sampai 20.000 dolar pengke 16.000. Ya kira-kira kalau nanti sibuk ya 300 juta ya pun mak ngitung diri ini mau sisi 300 juta mau borong 600 ini karuan naik di desa apa ya nah ini pegawai negeri belum sakit di masalah ya kecuali yang dia sanden sambalnya warung bakso ini 10 terkenal kabeh ya insya Allah sampai juga ini sama teman-teman. Terus kembali usia 40 tahun dari sisi keagamaan harus sudah menemukan jati diri sebagai seorang muslim. Dari sisi fisik kesehatan 40 tahun itu pun pol Pak. Kalau nih pun lagi pemain-pemain World Cup secara ini kira-kira ini negara. Adakah yang berusia 40 tahun ke atas? Benar Pak? Halo Pak? Ronaldo itu 37 tahun Ronaldo. Messi 38 tahun. Salah betul. Jadi kemungkinan besar nama World Cup yang akan datang sudah tidak akan ikut. Kalau klub Indonesia mesti kodok ya membeli pemain Kamerun Roger bilang ini usianya 42 tahun Pak. 42 tahun. Nah 42 tahun pemain bal-balan kali KSM aja diuji-uji mau
Nggih mboten. Tak loro tahun ya. Oh, ini kan bak mental musuh Pak JK itu. Wah, goyang-goyangnya lah, umurnya kata 10 tahun kali Pak. Niku, ya. Ya, pertama 5, saya 5, bocah-bocah ya. Mungkin, setengah set betul, setengah set, sepakat set, walaupun berjuang tak kuat, gitu ya. Buat ini dan itu yang saya orang agama. Ya, ini jadi usia 40 tahun sudah tidak bisa apa-apa lagi, sudah tidak regenerasi lagi, tetapi yang terjadi degenerasi sudah mulai terjadi penuaan di usia 40 tahun. Sehingga ibu-ibu 40 tahun itu biasanya sudah mulai tuku mulai pelembab anti-aging, gitu, anti penuaan, wah ada anti penuaan, antioksidan itu bukan deh, itu ibu-ibu, atau saya ngomong hilang kerut tubuh, hilang kerut, padahal itu hanya menipu sesaat, begitu jelasnya hilang, tapi begitu nanti karena bantu hilang, tuan kecuali kalau operasi plastik namanya dijual sidik-sidik, nah itu saja operasi plastik ini biayanya jangan di atau masa bayangnya seorang nenek 55 tahun seperti gadis 20 tahun bentuk apa sih penipuan ya lo gampang tergoda oleh hoak hati-hati ya Pak Ibu ya. Ada 40 tahun itu sudah terjadi proses degenerasi, mulailah timbul permasalahan sing mau cinom bal-balan pompongan orang yang keju kemeng liwu-liwu tenggulit dihabis terak toko rapopo tapi 40 tahun apalagi 50 tahun sudah tahun 70 tahun sudah problemnya sak abret ubur-ubur nanti di lapangan sikit tentu kabeh nanti pasien pulau itu simbah keluarnya mesti ramuan koyok dengkul terlamat dengkul itu keringgingan itu penyakit umum karena sudah terjadi yang namanya degenerasi sangat tua yang tadinya halus jadi kasar saya mau kencang jadi gendut sehingga yang namanya kendor mulai tadi kendor jadi terjadi otaknya dari motor memiliki motor dan lain sebagainya mulailah timbul sebenarnya orang duwe loro kula ketok dari duwe loro kula mau nirang jantung iki dadi loro jantung mau nirang darah tinggi kok darah tinggi asam uratnya dari rapopo sak munggah boten niku nembe dibelok kula masuk rumah sakit asam uratnya 30 jadi masuk aku orang kabeh wae ini sama aku jadi setelah 40 tahun ini monggo tip kalau tahu tentang bersyukur membaca doa yang penting doanya jangan sama ya dari apa Robbi Ozini Anasyuran Matagalati Anamta Alaya yang kedua monggo sudah memulai di usia 40 tahun ke atas ini satu penjenengan sudah mengadakan preventif terhadap diri sendiri jadi jangan segan-segan bapak-bapak ibu yang usia 50 tahun ke atas niku setidaknya sudah tahu tensiku piro setiap bulan gula darahku piro kolesterolku piro niku paling tidak nih 3 ini dan ternyata PPK ini yang dicek luasannya PPK ini yang dicek karena kemarin 700 petugas PPK itu banyak meninggal nah ini untuk mencegah paling tidak nih tensi diketahui gula darahnya kolesterol karena gula ini paling jahat sak dunia penyakit gula ini kolesterol ya kan itu jahat karena kolesterol itu stroke kayak jantung gula semuanya yo stroke yo jantung gagal ginjal penghuni HD itu 50% adalah diabetes mellitus itu 2 minggu sekali cuci darah tongok-tongok dicubles 5 jam yang bayangin dan tidak ada harapan untuk sembuh karena pengen sembuh ganti ginjal karena ginjalnya rusak ganti ginjal dipakai dan pengen ganti ginjal yo jangan tanya rabone
Nah, kalau itu udah rasa kejanti 500 oh, iya tadi kalau ya gitu, wah luar biasa mahalnya. Karena tek pertama itu, ya setiap bulan kita intensi kupiro, kolesterol kupiro. Nanti ada sesuatu yang tidak normal sedini mungkin. Dengan punya BPJS masuk prolangis jelas. Ibu-ibu, bapak, saya kangen penyakit kalau sama masuk prolangis ya. Sempur monggo, insya Allah ya 3 bulan sekali ya diperiksa, semuanya diperiksa, tensinya setiap bulan diperiksa, obatnya itu setiap bulan. BPJS, ya, BPJS itu sangat menolong, sing loro, sing ora loro ya sambat, deku kan terus aku nggak tahu, sing loro terus penak, prinsipnya BPJS gotong royong bapak. Saya sehat memberi bantuan kepada yang sakit. Kan intinya kan mohon ya. Jadi kan kalau BPJS dia rasa mungkin semuanya tidak bisa diakses karena mereka menyatu dalam satu sistem. BPJS mandek, dan pakai pengurusan ini semandek mandek. Ya karena akan terintegrasi. Ya. Pertama itu, ya. Jadi prevensinya nih. Yang kedua olahraga. Ya, olahraga yang di rumah ini niku sangat sedikit ini ngajak istiqomah, ya, istiqomah olahraga. Tapi pun gampang bu, penjenengan jogging di bawah, bukan olahraga semuanya banyak macam-macam. Cukup jogging, jalan-jalan, jarak tempuh 2,4 kilo, penjenengan tempuh dalam waktu setengah jam, 30 menit. Ya, itu jalan, bukan paling cepat itu, ya, 2,4. Nah, seperti itu waktu itu 1 kilo 10 menit. Ya, ini 3 kilo 30 itu 3 kilo. Ini cuma 2,4 gitu. Ya, karena itu akan kemeringat dalam waktu setengah jam itu sudah kemeringat. Kemeringat itu menunjukkan tubuh penjenengan bekerja. Ya, metabolismenya jalan. Gula dihancurkan, digunakan untuk energi. Kolesterol digunakan untuk larut dilarutkan lagi menjadi partikel-partikel yang bisa dibuang. Yang betul numpuk di pembuluh darah. Karena pembuluh darahnya lancar. Ya, olahraga. Tetap ya Pak ya. Jadi yang ketiga, tidur yang cukup. Nah, jadi pun kita sudah dididik sejak kecil. Ya, kayak kalau biasa kan jam 10 saya tidur. Ya 10 sampai setengah 11. Oke, jam 2 bangun. Kalau kuliah pengantin, jadi pakai setiap tahajud kok berapa jam? Satu grup ya, itu bareng gue wudhu macam-macam membawakan istri anak ayo sholat tahajud ya, itu jadi sadar monggo tidur karena tidur itu miturut jam kerja kata sudah dengan ya orang itu setiap 4 jam itu istirahat tapi sebaliknya setelah 4 jam dia pasti akan terbangun. Ya, tadi jam 10 tidur, jam 2 biasanya terbangun. Ya, rasa dibangunkan akan terbangun. Cuma permasalahannya setelah terbangun aja nopo. Nah, pipis sepenting, turun meneh. Ini kotak turun aja lah, jam ini. Nah, permasalahannya pun itu. Jadi monggo, bapak ibu sakit 10 jam 4, jam 2 dan sakit tahajud setiap. Nah, ya, karena tahajud ini akan memulai sesuatu yang akan luar biasa di hari-hari berikutnya. Pengen doa dan bisa tangi jam balik lan pengen tahajud terus. Ibu-ibu, bapak pengen? Ibu-ibu pengen? Halo? Pengen monggo pelajari doa singkat penjenengan siapa? Sekali kapan apa? Kersa? Potensi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa. Paksa berdasarkan bro. Paksa bangun. Paksa kamar mandi. Paksa wudhu. Paksa untuk sholat pertama kali
masjid adalah pertama kali, selanjutnya terserah Anda. Oke. Kalau penjenengan sekali tidak sholat tahajud, belum kamu. Ya. Keluarnya bertemu. Seorang ulama besar, ini pun nanti, ya, besok, ibu-ibu, kalian ulama besar, asmanipun, lolan. Ini pun nanti ketika, ya, tentang murid-murid ini, murid-murid ini begitu subuh, ya, gurunya ini manis buku. Loh, bapak guru, jadi bersubuh kok penjenengan sampai nopo atas daerah segitu. Enggak. Napa kan sesuatu yang bilang orang begitu. Lah kenapa kok sampai nangis ketika sedih? Aku sedih mergo guru-guru ngopi, aku tidak sholat tahajud. Mulai kaget loh. Pak Guru, kata piantun mboten sholat tahajud, mboten do sedih. Malah kan besok ini sholat subuh kawanan dong guyu. Terus itu baik, monggo ya. Tapi dengan doa Allahumma paksa bangun. HP di setel alarm, monggo. Bentuk grup pengajian nomor grup 100 orang grup. Ya salah satu bangun jam 2 dengan sing ngene tahajud kok. Alarm muni kabeh. Mau sambil ngomong tapi pada pucuk-pucuk banyak kan ada pangrok serang pada kontak-kontak indah sekali malam itu. Ya ada air licik di rumah-rumah seseorang dan terdengar lebih suara Quran dibaca. Wah ini kan mau besoknya tadi gimana? Masa aneh-aneh boleh pimpinan langsung dipilih kita mau. Lalu Pak yang pilihan murah ya kayak gini. Paling kali Pak ini kan pilihan murah. Semoga pilihan murah, syukur SKP sesuai dengan yang dikira-kirakan. Ini menasar Bapak Ibu. Betul kalau sedikit ya, saya menasar. Ini kalau jamak ya. Permila Bapak Ibu, bahwa kita akhiri pertemuan dari kesempatan siang menikah kami doa. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Moga sami-sami masuk surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan bi'afi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa atimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi auzinni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih bi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minas sholihin. Allahumma inna as'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Semangat para sampai Gusti Allah, Bapak sampai kula panjenengan astagfirullahaladzim. Akhiripun nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah